Sunan Ampel atau Raden Rahmat adalah seorang tokoh Wali Songo yang berasal dari Samarkand, Uzbekistan. Nama asli Sunan Ampel adalah Sayyid Ali Rahmatullah. Ayahnya adalah seorang ulama asal Samarkand bernama Syekh Ibrahim As-Samarkandi, sedangkan ibunya merupakan putri kerajaan Cempa di Kamboja bernama Dewi Chandrawulan. Sunan Ampel diperkirakan datang ke Pulau Jawa pada tahun 1440 Masehi bersama ayah dan kedua saudaranya yang bernama Said Ali Murtado dan Raden Burereh. Pada masa itu banyak masyarakat Majapahit yang berperilaku tidak baik. Karena itu Prabu Sri Kertawijaya, Raja Kerajaan Majapahit, mengundang Sunan Ampel untuk memperbaiki perilaku masyarakat Majapahit. Kedatangan tersebut juga disebabkan adanya hubungan keluarga antara ibu Sunan Ampel dan istri Prabu Sri Kertawijaya. Setelah menetap di Majapahit, Sunan Ampel menikah dengan Nyai Ageng Manila, putri Tumenggung Arya Teja, dan melahirkan anak keturunannya yang menjadi penerus dakwahnya. Hubungannya dengan Arya Lembusura juga mengantarkan Sunan Ampel menjadi penguasa Surabaya. Karena kedudukan dan pengaruhnya, Sunan Ampel dapat melakukan penyebaran Islam secara luasa. Penyebaran Islam juga didukung oleh Raja Majapahit Prabu Sri Kertawijaya 1451 Masehi yang sangat peduli terhadap penyebaran Islam. Peran Sunan Ampel dalam berdakwah di Indonesia yang pertama adalah menyebarkan Islam melalui jalur kekerabatan. Sunan Ampel memiliki peran penting dalam berdakwah, salah satunya membentuk jaringan kekerabatan melalui perkawinan para penyebar Islam dengan putri-putri penguasa Majapahit. Berkat hubungan kekeluargaan tersebut, agama Islam dapat tersebar luas di seluruh Pulau Jawa. Kedua putri Sunan Ampel, Dewi Murtasyah, dinikahkan dengan santrinya Sunan Giri, dan Dewi Murtasimah dinikahkan dengan Raden Patah, Raja Demak. Syekh Waliul Islam nikah dengan Putri Retno Sambodi, putri dari Lembu Miruda, seorang pemimpin Pasuruan. Raden Usen dinikahkan dengan Putri Arya Baribin, Adipati Madura. Raden Usen adalah seorang juru dakwah asal Rusia Selatan dekat Samarkand yang bertugas menyebarkan Islam di Sumeneb, Madura. Yang kedua, mengubah tradisi lokal menjadi bernilai keislaman. Sunan Ampel berdakwah dengan cara yang damai, toleran, dan menyesuaikan tradisi masyarakat yang telah ada. Sebelum kedatangan para penyiar Islam, masyarakat Jawa hidup dalam tradisi turun-temurun. Misalnya, rakyat Majapahit yang mengenal upacara serada, yaitu upacara peringatan untuk mengenang kematian seseorang. Setelah datangnya Sunan Ampel, penduduk Majapahit mulai memperingati tradisi kenduri, yaitu peringatan kematian seseorang pada hari ketiga, 7, 40, 100, dan 1000. Tradisi kenduri dilakukan dengan mendatangi keluarga yang ditinggal untuk membaca doa, tahlil, dan berzikir. Tradisi kenduri berasal dari tradisi keagamaan orang-orang Muslim Cempa yang dibawa oleh Sunan Ampel. Yang ketiga, mendirikan masjid dan pesantren. Sunan Ampel mendirikan masjid dan pesantren sebagai pusat penyebaran Islam. Sunan Ampel mendirikan Masjid Sunan Ampel di Surabaya pada tahun 1421 Masehi yang masih berdiri kokoh hingga saat ini. Arsitektur Masjid Sunan Ampel merupakan perpaduan antara kebudayaan Islam, Hindu, dan Buddha. Contohnya terlihat pada atap masjid yang bermodel atap tumpang yang banyak digunakan pada bangunan suci agama Hindu. Selain masjid, Sunan Ampel juga membangun pesantren yang berfungsi sebagai tempat untuk mengajarkan para santri tentang syariat Islam, tasawuf, dan membaca Al-Quran. Pesantren yang didirikan Sunan Ampel melahirkan para penerus dakwah Islam seperti Sunan Derajat, Sunan Bonang, Sunan Giri, dan Raden Patah. Ajaran Sunan Ampel yang banyak dikenal adalah falsafah Moh Limo yang isinya antara lain moh main atau tidak berjudi, moh ngombe atau tidak mabuk-mabukan, moh maling atau tidak mencuri, moh madat atau tidak mengisap candu, dan moh madon atau tidak berzina. Sunan Ampel wafat di Demak pada tahun 1481 Masehi dan dimakamkan di samping Masjid Sunan Ampel, Surabaya.